mereka sudah ada pembicaraan, misalnya yang bayar untuk hipotek rumah atau biaya sewa, asuransi yang suami. Hai everyone, welcome back in my YouTube channel Keke di Belanda. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di YouTube channel aku, halo, salam kenal dari aku. Dan teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit share ke kalian bagaimana sih hubungan suami istri atau orang-orang di Belanda yang tinggal bersama. Misalnya soal finansial, siapa yang bersihin rumah, siapa yang masak, dan lain-lainnya. Mungkin di antara kalian yang nonton vlog aku punya pacar atau mungkin calon istri, calon suami yang tinggal dari Belanda, dan pengen mencari tahu gimana nih kalau misalnya nikah dan tinggal di Belanda, kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan. Di awal-awal aku bikin vlog itu sebenarnya ada beberapa komen yang tanya, Kak, kalau di Belanda masalah finansial itu bagaimana? Apa istri dapat jatah bulanan atau tidak? Terus yang nanti kalau udah punya anak nanti siapa yang jaga? Apa pakai babysitter atau tidak? Nah, di sini aku juga mau informasikan ke kalian bahwa setiap rumah tangga berbeda-beda dan setiap hubungan juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan hubungan rumah tangga itu sama. Mungkin setelah nonton video ini kalian, kan yang vlogger ini suaminya begini-begini, yang vlogger ini suaminya begini-begini. Tidak ada ukuran yang atau standar yang sama. Ya tinggal kenyamanan dan komunikasi dari kedua belah pihak. Nah, mungkin yang pertama aku akan bahas soal finansial, dan di belakang saya ada bintang tamu, Hani. Hai. Nah, aku tuh bikin vlog di kamar, dia lagi lipat pakaian karena ini bagian dari tugasnya. Kita sudah membagi tugas karena dia tidak bisa setrika baju, makanya baju yang disetrika aku yang kerjakan, dan bagian yang tidak bisa disetrika dia yang kerjakan. Nah, yang pertama aku mungkin mau sedikit bahas soal finansial. Soal finansial ya, yang pertama soal finansialnya. Ada mungkin beberapa teman-teman aku yang pasangan mereka itu orang Belanda, ada juga teman-teman aku, saudara aku yang sama-sama dari Indonesia. Kalau soal finansial berbeda-beda. Kalau aku sama Steve, kita finansial itu gabung. Jadi gajinya dia, gajinya aku di satu rekening. Sama-sama, kebetulan juga sih yang sekarang yang kerja, tinggal dia sendiri yang kerja. Aku sementara tidak kerja karena ada satu dan lain hal, makanya belum bisa balik lagi kerja. Nah, ada teman-teman aku yang lain, mereka itu finansial di rekening masing-masing, tetapi mereka sudah ada pembicaraan, misalnya yang bayar untuk hipotek rumah atau biaya sewa, asuransi yang suami, terus yang belanja kebutuhan rumah atau yang lain-lain istri. Jadi soal finansial, kalau yang aku tahu ya dari teman-teman aku, beberapa orang yang aku tahu juga mereka melakukannya bersama-sama. Jadi kalau mungkin di negara kita kan biasanya kalau istri kerja, suami kerja, uang gaji suami itu masuk ke istri, jadi istri yang kelola. Nah, kalau di sini itu teman-teman tidak seperti itu. Mungkin ada, tapi sebagian besar apa yang dibayar itu dibagi dua. Nah, dan juga teman-teman di sini itu kalau mau beli sesuatu harus dikomunikasikan. Jadi kalau misalnya aku mau beli sesuatu atau suami aku mau beli sesuatu, dia selalu tanya ke aku juga selalu tanya ke dia, agar supaya sebenarnya sih dia kalau aku mau beli sesuatu dia selalu bilang iya selama aku butuh. Tetapi kita selalu mengkomunikasikan agar supaya dia tahu, dan juga kan kalau misalnya kita tanya pasangan kita juga bisa dapat feedback, sedikit informasi, oh Han kayaknya ini jangan dulu dibeli. Ada juga teman aku, dia orang Indonesia dan pacarnya juga orang Indonesia. Mereka tinggal bersama-sama, dan waktu itu karena kan salary Stephen sama aku dari rekening yang sama. Jadi pas aku cek salary aku juga kayak keceplosan,
oh salarinya Seven juga udah masuk. Dia bilang, oh kamu gabung? Aku bilang, ya aku gabung. Kalau kamu, oh, aku nggak gabung, tapi aku sudah tahu aku harus bayar ini dan pasangan aku bayar ini. Aku bilang ke dia, ih aku kira kamu yang bayar semua. Enggak lah, di sini itu dibagi. Oh berarti memang seperti ini. Mungkin nanti kalau kalian menikah sama orang Belanda dan kalian kan ada juga, karena pernah ada juga yang tanya, Kak, soalnya kalau di agama kami itu suami harus begini-begini. Nah kalau itu aku nggak tahu, tapi orang Belanda seperti itu. Jadi kalau kerja semua itu dilakukan bersama-sama, finansial itu ditanggung bersama-sama. Soal mengurus rumah, nah di sini itu tidak ada tugas suami atau tugas istri, semuanya tanggung jawab bersama. Kayak aku sama Steven, awal-awal aku selalu bilang kalau misalnya aku nggak bisa masak dan dia harus masak, aku selalu bilang nggak apa-apa ya Kak, memang nggak apa-apa kalau kamu masak. Dia bilang it's not your job, kayaknya memasak itu bukan tugas dan tanggung jawab aku. Dia bilang aku juga sendiri bisa masak, jadi kalau kamu nggak bisa masak it's okay. Dia bisa masak, jadi memasak bukan tanggung jawab aku. Dan juga sama bersih rumah kita melakukan bersama-sama. Jadi kalau misalnya aku kerjaan yang ini ya, kamu kerjaan yang ini, semua dikomunikasi ya. Biasanya sih di perusahaan aku kalau misalnya summer tidak terlalu banyak pekerjaan, jadi kita bisa pulang lebih cepat. Dan teman aku ini dia sudah 2 hari pulang cepat, dan aku tanya, kenapa pulang cepat? Kan lagi cuaca bagus, mau berjemur ya? Aku dia bilang enggak, soalnya kemarin istri saya sama hari ini dia harus pulang agak telat, jadi aku harus masak sama bersih-bersih rumah. Dan dari situlah aku, oh ternyata memang rata-rata itu di sini memang seperti itu. Kalau istri dan suami itu harus mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Dan juga kan kalau orang Belanda itu mereka kan sudah biasa hidup mandiri ya, dari mereka masih muda. Jadi mereka sudah tidak aneh bagi laki-laki atau perempuan untuk mengerjakan pekerjaan punya anak ya. Jadi itu di sini karena biaya untuk sewa orang jaga anak lumayan mahal. Makanya ada juga beberapa teman aku yang mereka itu kayaknya teman aku dia kerja pagi sampai siang, baru suaminya siang sampai malam, agar supaya anaknya tuh ada yang jaga. Karena kalau mereka harus bayar orang untuk sama-sama kerja dari pagi sampai siang, terus dua-duanya harus bayar orang, itu sangat mahal. Makanya di sini diatur. Makanya tuh waktu awal-awal kemari aku punya saudara dan aku sering antar anaknya ke sekolah, dan aku lihat, oh kalau pagi kok yang antar ibunya ya, oh kalau yang siang yang jemput bapaknya. Terus biasa kan di Indonesia itu kalau kita lihat orang-orang yang menjemput anak kebanyakan itu ibu-ibu ya, paling bapak-bapak hanyalah, kalau misalnya 10 orang paling bapaknya hanya 1 dari 10 orang. Nah kalau di sini tidak, bapak-bapak atau ibu-ibu banyak kok yang antar anak. Aku juga di sini punya tetangga yang sudah memiliki anak. Kadang aku lihat bapaknya antar anaknya jalan-jalan, kadang ibunya. Jadi mereka selalu rolling, dan bagi mereka itu tanggung jawab bersama. Dan juga dalam hal untuk mendidik anak di sini itu seperti yang pernah aku bilang di salah satu vlog aku tentang bagaimana mendidik anak mereka. Jadi di sini itu mereka sudah mengkomunikasikan bersama-sama. Misalnya anak kita itu mau dididik dengan cara apa, bagaimana nanti kalau misalnya anak kita buat kesalahan. Jadi mereka sudah mengkomunikasikan itu dari awal. Kayak mereka tuh suka membuat planning, karena orang Belanda juga itu selalu membuat perencanaan, apalagi dalam hal mengurus anak atau dalam hal mendidik anak. Nah teman-teman, kira-kira itulah sedikit informasi dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga juga ada hal positif yang bisa kalian ambil. Dan kalau ada informasi tentang Belanda yang ingin kalian tahu atau vlog yang ingin kalian aku buat, silakan komen di kolom komentar atau DM kita di Instagram. Terima kasih Sobat Unita video sampai selesai, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.
and see you next video. Dadah.